Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wassafiyuhu wa khaliluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Nas'alullaha rabbal karim an yaj'alana mimman idza utiya syakara wa idza ibtuliya sabara wa idza aznaba istaghfara. Kama nas'alu jalla dzikruhu an yu'tiyana ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita sama-sama panjatkan puji syukur kita pada Allah Rabbul Alamin atas nikmat-nikmat bagi kita semua. Mudah-mudahan kita termasuk hamba yang senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat Allah ini. Mudah-mudahan Allah Rabbul Alamin berkenan memberikan limpahan karunia ilmu yang bermanfaat, melimpahkan hidayah taufik, kemudian rahmat dan maghfirahnya. Allahumma amin. Salawat dan salam dilimpahkan, dicurahkan kepada Nabi kita tercinta Nabi Muhammad SAW, tidak lupa untuk keluarganya, pada para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan sampai kepada kita semua. Di pertemuan kali ini, di pembahasan kitab Ma'arijul Qabul yang bertemakan akidah atau tauhid, kita masuk di pembahasan tawakal. Ini tawakkul 'ala Allah, bertawakal pada Allah. Ini min anwa'il ibadati at-tawakkulu 'ala Allah. Di antara bentuk, macam atau ragam dari ibadah adalah tawakal kepada Allah. Hakikat tawakal kepada Allah sebagaimana disampaikan oleh musannif, penulis rahimahullah ta'ala, adalah i'timadul qalbi alaihi, yakni menyandarkan, menggantungkan hati kepada Allah. Jadi menggantungkan, menyandarkan hati kepada Allah. Wasiqatuhu, dan siqah, kepercayaan, keyakinan, ini disertai dengan keyakinan. Wa annahu kafihi, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala kafihi, maha mencukupi, maha mencukupi. Ini
hakikat dari tawakal, yaitu i'timadul qalbi Allah, menggantungkan, menyandarkan hati kepada Allah disertai dengan keyakinan siqah bahwasannya Dia kafihi, maha mencukupi segala urusan hajat kebutuhan. Ketika berbicara tentang tawakal, maka yang harus kita pahami bahwa tawakal berbicara tentang 3 rukun penting. 3 rukun penting dari tawakal. Yang pertama adalah al-i'tiqadu, keyakinan. Pertama adalah al-i'tiqadu, ini keyakinan. Yakin apa? Yani yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala Al-Ghani, Maha Kaya, Al-Qadir, Maha Kuasa, Maha penetapkan, Rabb yang telah menetapkan takdir dan sebagainya. Maha ini Ar-Rahim, Ar-Rahman, Ar-Rahim, dan seterusnya, banyak sekali. Min anwa', min asma' wal husna wa sifatil ula, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang husna, baik, dan memiliki sifat-sifat yang tinggi. Yang kedua adalah al-i'timad, menyandarkan. Jadi yang pertama adalah al-i'tiqad, keyakinan, menggantungkan keyakinan kepada Allah. Selanjutnya adalah al-i'timad, menyandarkan. Segala urusan kita kepada Allah. Kemudian yang ketiga adalah al-amalu, beramal atau berupaya, berusaha, kasab, usaha. Ini menunjukkan bahwa kasab masuk ke dalam definisi daripada tawakal, bahwasanya yakni kasab tidak bertolak belakang, usaha tidak bertolak belakang dengan tawakal. Tawakal kepada Allah merupakan syarat dari keimanan. Merupakan syarat dari keimanan. Sebagaimana Allah berfirman di Quran surah Al-Maidah, di antaranya ayat 23, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Jumlah ini jumlah syartiyah. Jika benar-benar kalian beriman, atau wa 'alallahi fatawakkalu, hanya kepada Allah lah kalian bertawakal jika benar-benar kalian beriman. Fajalahu ta'ala syaratan fil iman, maka Allah jadikan tawakal sebagai syarat dari keimanan. Kama wasafa al-mu'minina annahum ahluhu, sebagaimana Allah mensifati kaum mukminin dengan sifat tawakal,
bahwa di antara sifat yang dimiliki oleh kaum mukminin adalah tawakal. Surah Al-Imran 160, Al-Maidah ayat 11, banyak sekali. 100 Al-Imran 160, Al-Maidah ayat 11, kemudian At-Taubah ayat 51, Ibrahim, surah Ibrahim ayat 11, Al-Mujadilah ayat 10, At-Taghabun ayat 13. Allah sifati kaum mukminin dengan sifat tawakal. Allah berfirman, wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Dan hanya kepada Allah lah hendaknya kaum mukminin itu bertawakal. Hendaknya hanya kepada Allah lah hendaknya kaum mukminin mereka bertawakal. Dalam surah Yunus ayat 84, bagaimana Allah Subhanahu wa taala mensifati Nabi Musa alaihissalam. Perkataan Nabi Musa alaihissalam, wa qala Musa liqaumihi, berkata Nabi Musa kepada kaumnya, in kuntum amantum billahi fa alaihi tawakkalu, jika benar-benar kalian beriman maka hanya kepadanya lah kalian bertawakal. Ini perkataan Nabi Musa alaihissalam kepada kaumnya, Bani Israel. Jika benar kalian beriman maka hanya kepada Allah lah kalian akan bertawakal. Khitabnya memang kepada Bani Israel melalui lisan Nabiullah Musa alaihissalam, tapi hakikatnya ini juga untuk kita semua. Al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususi sabab. Jika kalian benar-benar beriman maka bagaimana? Bertawakal hanya kepada siapa? Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Faktanya enggak gitu. Dalam kehidupan sehari-hari justru seringkali kita bertumpu, yakni bersandar justru kepada siapa? Kepada manusia, kepada makhluk. Al-Imam Az-Zarnuji umpamanya dalam kitab Ta'limut Ta'lim ketika membahas pasal fit tawakkul, bagaimana semestinya para penuntut ilmu itu bertawakal ketika ini tolab menuntut ilmu, maka faktanya justru para penuntut ilmu justru seringkali mereka bertawakal kepada diri sendiri. Terkadang mereka bertawakal kepada yakni akal tuh, sehingga ya terlontar beragam alasan. Seringkali juga mereka melontarkan alasan-alasan bertawakal kepada apa? Pada yakni usia, bertawakal kepada banyak hal. Nah, ini gambaran bahwa seringkali kita bertawakal kepada makhluk sehingga banyak alasan. Padahal di ayat ini jelas, in kuntum amantum billahi fa alaihi tawakkalu, jika benar kalian beriman kepada Allah fa alaihi tawakkalu, maka hendaklah kalian bertawakal hanya kepadanya. Berarti ini menunjukkan bahwa belumlah sempurna keimanan kita apabila masih di dalam diri kita justru bertawakalnya kepada siapa? Termasuk kepada diri kita sendiri. Karena bagaimanapun kita lemah. Ilmu milik Allah, pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Jika kamu hendak bertawakal, maka bertawakallah kepada zat yang maha hidup, yang tidak akan pernah mati.
Kalau kita justru bertawakal kepada siapa? Kepada makhluk, kepada diri sendiri, kepada manusia. Kullu nafsin dha'iqatul maut, yang sejatinya setiap jiwa, setiap yang bernyawa pasti mati, ajalnya ada. Di surah Ibrahim, qala Allah Ta'ala an rusulihi, Allah berfirman tentang rasul-rasulnya, yaitu qalu liqaumihim, para rasul berkata kepada kaumnya, wa ma kana lana an na'tiyakum bisultanin illa biidnillah, kami tidak akan, wa ma kana, tidaklah datang, kami tidak memiliki, tidak mampu mendatangkan kepada kamu sultan, kekuasaan apapun, illa biidnillah, kecuali atas izin Allah. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, hanya kepada Allah lah hendaklah kaum mukminun itu bertawakal. Wa ma lana alla natawakkala 'alallahi wa qad hadana subulana, demikian pula kami tidaklah kami bertawakal kecuali hanya kepada siapa? Allah. Ini para rasul juga sama, bertawakal kepada siapa? Allah. Allah lah yang telah memberikan, menuntun hidayah, ini menuntun jalan kami. Wala nasbiranna ala ma adaitumuna, kami pasti akan bersabar atas ini perlakuan buruk kalian kepada kami. Wa 'alallahi falyatawakkalul mutawakkilun, maka hendaklah orang-orang yang bertawakal, hendaklah hanya kepada Allah orang-orang yang bertawakal itu dia bertawakal. Nah, banyak surah Hud umpamanya, Nabi Hud alaihissalam, inni tawakkaltu 'ala Allahi rabbi wa rabbikum ma min dabatin illa huwa akhidun binasiyatiha, sesungguhnya aku bertawakal kepada Allah Rabbku dan Rabb kalian. Ma min dabatin, tidak ada satu binatang melata pun, illa kecuali huwa akhidun binasiyatihi, kecuali ubun-ubunnya, nyawanya ada di genggamannya, dipegang, digenggam oleh siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, Masya Allah, banyak sekali ya ayat-ayat yang menjelaskan tentang bab tawakal. Bahkan dalam keadaan sempit sekalipun, sulit sekalipun, nah, nanti kita sampaikan bahwasannya ini usaha itu tidak bertolak belakang dengan tawakal. Bagaimana Siti Maryam, Nabi Siti Maryam ya, ketika hendak melahirkan siapa? Nabi Isa alaihissalam, dalam keadaan hamil besar, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk apa? Menggoyangkan pangkal dari pohon kurma. Lemahnya Siti Maryam dalam keadaan mengandung, kemudian kokohnya pohon kurma digoyangkan oleh orang yang lemah. Tuh, kalau logika maka tentu tidaklah mungkin pohon kurma yang tinggi itu akan jatuh, tapi justru keimananlah yang mendorong Siti Maryam untuk ini menggetarkan, menggoyangkan apa? Pangkal kurma atau pohon kurma. Tuh. Jadi hadirin rahimani wa rahimakumullah, ketika kita berusaha itu, yang harus jadi motivasi itu sebagaimana posisi dan keadaan siapa? Maryam di kala itu. Itu apa? Yang menjadi motivasi dorongan itu adalah siapa? Perintah Allah. Allah lah yang memerintahkan untuk menggoyangkan pangkal. Sambil apa? Yakin bahwa yang memberikan rezeki ada siapa? Allah. Jadi ketika kita berusaha itu, berusaha berupaya mencari rezeki, maka niatkan ketika kita mencari rezeki itu adalah apa? Menunaikan perintah Allah. Kata Allah kan, faida qudiyatis sholatu, di surah Jumat, apabila telah ditunaikan sholat, ini sholat Jumat, fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah,
bertebaranlah di atas muka bumi ini, kemudian carilah apa? Karunia Allah. Allah yang memerintahkan untuk itu. Nah, terlebih nanti ada hadis-hadis Nabi SAW. Nabi Syuaib alaihissalam, wa ma taufiqi illa billah. Tidak ada taufik illa billah, kecuali karena Allah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unibu. Hanya kepadanya aku bertawakal dan hanya kepadanya aku kembali. Nabi Muhammad SAW, atau sebelumnya Nabi Nuh alaihissalam di surah Yunus, tadi surah Hud ayat 88, sekarang surah Yunus 71. Nabi Nuh alaihissalam 950 tahun berdakwah. Ya qaum in kana kabur alaikum maqami, wahai kaumku, jika benar berat bagi kalian maqami, kedudukanku, wa tazkiri, yani dakwahku, bi ayatillah, yani pada ayat-ayat Allah, ta'ala Allahi tawakkaltu, hanya kepada Allah lah aku bertawakal, fa ajmi'u amrakum wa syuraka'akum, kumpulkan oleh kalian urusan kalian, teman-teman kalian, sekutu-sekutu kalian, thumma la yakun amrukum, dan tidak akan terjadi urusan kalian atas kalian gummah. Surah Yunus 71. Ini banyak sekali ayat-ayat yang berbicara tentang bab tawakal. Sekarang kita masuk di hadis. Kita masuk di hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis Ibnu Abbas. Hadis Ibnu Abbas, hadis ini sahih, dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari ketika mengomentari surah Ali Imran 173, hasbunallah wa ni'mal wakil, cukuplah Allah, wa ni'mal wakil, sebaik-baik tempat, yakni bertumpu, bersandar, menggantungkan, bertawakal. Qalaha Ibrahimu alaihi salam, Nabi Ibrahim mengatakan ini, yakni hasbunallah wa ni'mal wakil. Nabi Ibrahim mengatakan ini hina, ketika ulqiya finnari, dilemparkan Nabi Ibrahim ke api, kumpulan api besar. Kisah ini Al-Imam Ibnu Katsir memaparkan, menuturkan kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dilemparkan oleh kaumnya api yang besar, tungku besar. Wa qalaha Muhammadun wa ashabuhu hina, demikian pula firman Allah Ta'ala hasbunallah wa ni'mal wakil dikatakan juga oleh Nabi Muhammad dan umatnya. Hina, ketika surah Ali Imran 173 tadi, qala lahumun nasu, manusia berkata kepada mereka, innan nasa qad jama'u lakum, sesungguhnya manusia telah berkumpul untuk kalian, fakhshawhum, takutlah kepada mereka, fazadahum imanan wa qalu, maka orang-orang yang beriman tidaklah bertambah kepada mereka kecuali keimanan. Wa qalu, dan mereka berkata, hasbunallah wa ni'mal wakil, cukuplah Allah wa ni'mal wakil, dan dia Allah sebaik-baik wakil. Kenapa demikian? Karena kalau orang yang beriman, sebagaimana di surah Al-Anfal ya, wa idza tuliyat alaihi ayatu zadatu imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Al-Anfal ayat 2 ya, innamal mu'minuna, hanya saja kaum mukminun itu, kaum mukminin, alladzina idza dzukirallah, apabila disebut nama Allah hatinya bergetar.
Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, ketika dibacakan ayat-ayat Allah, maka zadatuhum imana, bertambahlah keimanan mereka. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan hanya kepada Rabb mereka bertawakal. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab di Kitab Tauhid ketika mengupas tentang bab man haqqaqat tauhid dakhala jannata bighairi hisab, siapa yang mampu menyempurnakan tauhid, tahqiq tauhid, sempurna tauhid, yang dimaksud kata beliau adalah menjauhkan min syawaibi syirki, menjauhkan dari segala bentuk kesyirikan, wal bid'ati, kebid'ahan dan kemaksiatan. Nah, beliau menyantumkan setelah dua ayat, setelah di beberapa surat, kemudian hadis Uqasah bin Mihsan yang dikenal dengan hadis ini sab'una alfan, ada 70 ya, kumpulan manusia yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Ya. Karena Nabi SAW bahwa di antara sifat mereka yang mendapatkan, yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab itu, ya, mereka adalah la yastarqun, orang-orang yang tidak meminta untuk apa? Diruqyah. Ini di satu redaksi. Kemudian walaupun riwayat Imam Muslim ada wala yarqun, tidak melakukan ruqyah, ada redaksi. Di sahihain la yastarqun faqala humul ladina la yastarqun, mereka yang tidak meminta untuk diruqyah, wala yaqtawun, dan tidak ini berobat dengan kai, besi panas. Kemudian wala yatatayyaru, tidak juga berbuat tatayur. Tatayur adalah sikap pesimis atau sikap kesialan terhadap sesuatu. Kata Nabi SAW ketika berbicara tentang tatayur, ya, kemudian lanjut wa ala rabbihim yatawakkalun, hanya kepada Rabb mereka lah mereka bertawakal. Jadi yang menyatukan ini semua, la yastarqun, mereka tidak meminta untuk diruqyah, mereka juga tidak berobat dengan kai, mereka juga tidak tatayur. Yang menyatukan mereka adalah satu, yaitu apa? Ketawakalan mereka hanya kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika berbicara tentang tatayur, Rasulullah SAW mengatakan, ya, bahwa at-tayratu syirkun. Berapa kali diulang-ulang? At-tayratu syirkun, at-tayratu syirkun. Tatayur itu syirik, tatayur itu kesyirikan. Wa ma minna illa, dan tidak ada seorang pun dari kita kecuali pernah terjerumus kepada apa? Tatayur, sikap kesialan gitu. Menganggap sial terhadap sesuatu. Maka dikatakan oleh Rasulullah SAW ketika ditanya oleh sahabat, apa ini kifaratnya apa? Maka kata Nabi SAW, kifaratnya adalah tawakal. Jadi kifarat daripada tatayur, sikap pesimis kita, adalah apa? Dengan menggantungkan ketawakalan kita hanya kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, cukuplah hadis Uqasah bin Mihsan ini sebagai motivasi betapa agungnya kedudukan tawakal di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana
Ya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab masukkan hadis ini dalam bab man haqqaqat tauhid, siapa yang bisa menyempurnakan tauhid maka dia akan masuk ke dalam surga tanpa hisab, tanpa azab. Maka orang yang betul-betul tawakal, menggantungkan ketawakalannya hanya kepada Allah, ada harapan masuk ke dalam surga tanpa hisab, tanpa azab. Bahkan pasti akan masuk ke dalam surga tanpa hisab, tanpa azab. Wallahu taala ala wa alam. Tuh. Nah, ketika berbicara tentang tawakal, kata Sa'id ibn Jubair mengatakan, at-tawakkulu jima'u al-imani, bahwa kata Sa'id ibn Jubair, at-tawakkulu jima'u al-imani, bahwa tawakal itu adalah pokok dari keimanan, kumpulan daripada keimanan. Bahwa halul mu'mini fi jami'il ahwali wal ahyan, tawakal itu sejatinya keadaan seorang mukmin di setiap keadaan. Ketika beribadah, maka seorang mukmin harus menggantungkan tawakalnya kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Bapak bisa lihat umpamanya di surah Hud ayat 123 dulu. Kata Allah Rabbul Alamin, fa'buduhu wa tawakkal alaihi, beribadahlah kepadanya, kemudian tawakallah dan bertawakallah kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Karena di antara sifat-sifat yang dimiliki oleh seorang mukmin disebutkan di surah Al-Mu'minun ayat 59. Surah apa? Al-Mu'minun. Surah Al-Mu'minun. Surah keberapa, Pak? Al-Mu'minun 24. Hah? 23. Coba lihat, buka, Bu. Surah Al-Mu'minun ayat 59 atau 57-nya, dari 57-nya Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ini ciri orang-orang yang mendapatkan ini balasan Allah secara cepat, di antaranya adalah masuk surga secara cepat. Innal ladzina hum min khasyati rabbihim musyfiqun, sesungguhnya orang-orang yang ini takut terhadap siapa? Allah, khasyah. Orang-orang yang memiliki sifat khasyah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita sampaikan makna khasyah, bahwa khasyah itu adalah al-khauf min 'azamatillah, rasa takut yang didasari atas keagungan Allah. Satu. Yang kedua, walladzina hum biayati rabbihim yu'minun. Yang kedua adalah orang yang beriman terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ini ciri orang yang masuk surga secara cepat. Jadi yang pertama adalah orang yang memiliki sifat khasyah. Yang kedua adalah orang yang beriman terhadap ayat-ayat Allah, baik ayat syar'iyyah, demikian pula ayat kauniyah. Yang ketiga adalah walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun. Yang ketiga adalah orang yang tidak berbuat syirik terhadap siapa? Rabb mereka, Allah Rabbul Alamin. Yang ketiga. Kemudian yang keempat, walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Itu orang-orang yang telah setelahnya mereka mendatangi apa yang diperintahkan oleh Allah, yakni setelahnya mereka beramal soleh, maka hati mereka itu apa? Khawatir. Jadi tersimpan di dalam hatinya itu apa? Kekhawatiran. Kekhawatiran apa? Dari beramal, apakah diterima atau
Tidak. Maka mereka gantungkan kepada siapa? Ila rabbihim raji'un. Nah, ini kalimat kepada Rabb mereka lah raji'un akan kembali. Anda min rabbihim raji'un. Mereka gantungkan amalan ibadah mereka setelahnya mereka beramal kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka apa balasannya bagi mereka? Ulaika yusari'una fil khairat. Mereka itu adalah orang-orang yang bersegera dalam melakukan kebaikan, wa hum laha sabiqun, dan bagi mereka adalah apa? Pahala yang disegerakan. Al jazaa'u min jinsil amal, di mana balasan sesuai dengan amalan. Sebab mereka bersegera dalam rangka menunaikan ketaatan kepada Allah dengan sifat-sifat yang tadi disebutkan, maka mereka berhak mendapatkan pahala yang disegerakan pula. Pahala yang paling utama adalah surga. Tuh. Maka ketika kita beribadah maka harus dasar dengan tawakal. Sudah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita melakukan kebaikan jangan ingat-ingat. Sudah gantungkan kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dalam maqam dakwah, ketika kita berdakwah, surah At-Taubah ayat 129 yang secara umum tadi ini kalam para al-anbiya, perkataan para anbiya terhadap kaumnya sudah disampaikan, bagaimana keteguhan jiwa, ketawakalan mereka. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Di surah dan dakwah surah At-Taubah ayat 129, fa in tawallau, jika mereka berpaling, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, faqul, katakanlah, hasbiyallah, cukuplah Allah, la ilaha illa huwa, tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali siapa? Dia. Alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim, hanya kepadanya aku bertawakal dan dialah Rabb, pemilik arsy yang agung. Jadi ketika mereka berpaling dari kita, dari dakwah, maka kita katakan, ya, hasbi Allah, cukuplah Allah, la ilaha illa huwa, tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali dia. Nah, kita gantungkan ketawakalan kita dalam berdakwah. Kenapa? Karena Allah adalah sang pemilik arsy yang agung. Tuh, jangan bertawakal kepada siapa? Manusia. Jangan mentang-mentang punya dakwah kita, seruan kita, ajakan kita tidak didengar, tidak diterima, kemudian jadi putus asa, melupakan Allah. Jangan. Allah menegaskan bagaimana? Wa huwa rabbul arsyil azim. Allah sang pemilik arsy yang agung. Gantungkan kepada siapa? Rabb, pemilik arsy. Kemudian setelah itu lihatlah bagaimana prakteknya para anbiya wa rasul. Nabi Nuh alaihissalam 950 tahun. Dalam sisi rezeki, tawakal dan rezeki. Nah, tiga tempat tadi. Tawakal dalam ibadah. Tawakal dalam apa lagi? Dakwah. Sekarang tawakal dalam rezeki. Surah At-Talaq ayat 3. Ayat 2 ayat 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, pasti Allah akan berikan kepadanya apa? Solusi, jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah pasti anugerahkan rezeki dari arah yang tidak dia duga, dia kira. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, cukuplah Allah yang akan memberikan kecukupan. Hanya Allah yang akan memberikan kecukupan. Sisi rezeki. Maka di hadis Nabi SAW dikatakan, sebagaimana dibawakan oleh musannif rahimahullah taala, law annakum tawakkaluna 'ala Allah, seandainya benar kalian tawakal kepada Allah haqqa tuqatihi, sebenar-benar tawakal, la razaqakum, pasti Allah akan memberikan rezeki kepadamu, kepada kalian, kama yarzuqut tayra, sebagaimana Allah telah berikan rezeki kepada burung, taqdu himasan wa taruhu bitana, pergi
di waktu pagi dalam keadaan yang kosong, wa taruhu bitana, dan kembali dalam keadaan apa? Nah, penuh. Nah, ini juga sebuah gambaran. Kemudian dalam maqam kedudukan umpamanya setiap perbuatan kita di surah Ali Imran 154, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allahi innallaha yuhibbul mutawakkilin. Surah Ali Imran 159. Jadi tawakal dalam apa? Dalam segala bentuk perbuatan kita. Maka pertama berazam, luruskan dulu niat. Setelah itu gantungkan ketawakalan kita kepada siapa? Allah. Setelah itu apa? Tunaikan upaya usaha. Gantungkan juga roja, harapan kita kepada siapa? Buktikan keseriusan kita itu dengan tadi amalan tadi. Fa idza azamta fatawakkal Allah. Jika engkau berazam, maka fatawakkal Allah. Gantungkan tawakalan kita kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha, sungguhnya Allah, yuhibbul mutawakkilin, Allah cinta kepada orang yang bertawakal. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Dan siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah pasti akan memberikan kecukupan kepada kita. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man ihtadahu bihudah, amma ba'd. Imam Ahmad meriwayatkan dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inni la a'lamu ayatan fi kitabillah, sesungguhnya aku mengetahui pasti satu ayat di dalam kitab Allah, lau akhadha an-nasu biha, seandainya manusia bisa mengambilnya, lakafathum, maka cukuplah mereka, maka telah cukup bagi mereka. yakni surah At-Talaq ayat 2 sampai 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, pasti Allah akan berikan kepadanya makhraja, solusi. Wa yarzuqhu, dan Allah anugerahkan rezeki min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak dia duga. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh, dan siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah lah, dialah yang akan memberikan cukupan. Innallaha balighu amrihi qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra. Ini kata Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dibawakan oleh sahabat yang mulia Abu Dzar Al-Ghifari. Seandainya akhadha an-nasu biha, manusia mengambilnya, sungguhnya aku mengetahui secara pasti ayat di dalam kitabullah, seandainya manusia mengambil, memegang, menggenggam ayat ini, lakafathum, maka sudah cukuplah bagi mereka. Karena di dalamnya ada takwa, kemudian di situ juga ada apa? Tawakal. Nah, kita di pertemuan ini, untuk di sesi yang kedua ini, kita sampaikan terutama dua hal. Pertama, berkaitan dengan al-akhdhu bil asbabi la yunafi at-tawakkul. Mengambil sebab tidak bertolak belakang dengan tawakal. Ini berusaha itu tidak bertolak belakang dengan tawakal.
Artinya orang yang bertawakal bukan berarti berdiam diri di rumah, ya berpangku tangan, tidak berusaha. Tuh. Kan di surah Al-Anfal ayat 60 ketika berbicara tentang ayat ini disebut ayatul qital, ayat perperangan. Surah Al-Anfal ayat 60, Allah Rabbul Alamin firman, wa'iddu lahum mastata'tu min quwwah. Kata Allah, siapkan, hendaklah kalian menyiapkan untuk mereka, untuk menghadapi mereka, mastata'tum, semampu kamu, min quwwatin, dari kekuatan. Para ulama tafsir menafsirkan min quwwah ar-rumah, al-quwwah wal rumah, ar-rumah apa mana. Jadi ketika berperang maka Allah Rabbul Alamin perintahkan untuk menyiapkan. Tadi surah Al-Jumu'ah ayat 10, fa idza qudiyatis salatu fantasiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Apabila salat telah tertunaikan, maka fantasiru, bertebarlah di atas muka bumi, wabtaghu min fadlillahi, dan carilah karunia Allah. Min fadlillahi besar, dekat. Konteks ayat ini berbicara di ayat sebagaimana ayat sebelumnya tentang jual beli. Ya ayyuhalladzina amanu, ya idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai', dan tinggalkan apa? Jual beli. Maka sebagian para ulama tafsir mengatakan wabtagu min fadillahi, carilah karunia Allah. Salah satunya maknanya apa? Berupaya, berusaha, ya, jual beli, salah satunya. Demikian pula surah Maryam ayat 25 yang isyaratnya telah kita sampaikan di muqaddimah tadi. Wa huzzi ilaiki bijiz'in nakhlati, kata Allah ketika Siti Maryam, ketika Maryam menyandar di pohon kurma, wa huzzi ilaiki bijiz'in nakhlati, goyangkan olehmu bijiz'in nakhlati, pangkal kurma itu, tusaqit, pasti akan jatuh kepadamu, rotoban janiyya, yaitu rotob, kurma basah yang masih segar. Dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, rezekinya pasti akan datang. Tapi di situ gak main logika. Kalau main logika maka bagaimana? Gak mungkin dapat. Wanita lemah mengandung, menggoyangkan pohon kurma yang begitu kokoh. Di sini mungkin jarang sekali kurma, nggak ada mungkin barangkali. Kalapa dieuneutkeun gitu, berat. Hanya perumpamaan saja. Salah satu faidahnya adalah apa? Selemah apapun kita, maka tidak boleh berpangku tangan dalam masalah rezeki. Harus ada apa? Usaha. Tuh. Sekali lagi, justru diantara Umar bin Khattab dan yang lainnya, para dekatan para sahabat, itu mencela orang-orang, terutama dia disebutkan orang-orang Yaman diantaranya sebagian, yang datang menyengaja datang kemana? Datang ke Masjidil Haram dalam rangka menunaikan ibadah haji atau umrah, kemudian tidak membawa bekal, berdalil dengan bab tawakal, berdalil dengan tawakal. Ya mungkin kalau bahasa kita mungkin dimarahi gitu. Tuh, itu salah memahami konteks daripada ayat-ayat tawakal. Ayat-ayat tawakal dengan perintah untuk memaksimalkan usaha tidak berseberang, tidak bertolak belakang. Justru orang yang bertawakal kepada Allah, hatinya di langit, maksudnya hatinya yakni bergantung kepada Allah, kakinya berpijak di bumi. Maksudnya apa? Upaya usahanya itu akan nampak, ketawakalnya itu akan nampak berupa apa? Usahanya itu. Orang yang bertawakal itu akan nampak justru dari bentuk usahanya. Ya. Wa ya dhaifatul wadi'atun nufasa wa nakhlatul latuhza, seperti tadi telah disampaikan.
Kemudian kita masuk di keutamaan daripada tawakal. Keutamaan tawakal. Pertama, buah dari tawakal, keutamaan daripada tawakal. Pertama, sa'atul rizki. Orang yang bertawakal itu dimudahkan rezekinya. Nah tadi kan jaminan Allah Subhanahu wa taala surah At-Talaq, "Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Siapa yang bertawakal hanya kepada Allah, maka Allah lah yang akan memberikan kecukupan. Berbeda kalau kita justru bertumpu dan bertawakal kepada makhluk. Tabiat manusia ketika terus dipinta akan apa? Malal, kesal. Allah enggak, justru ketika sering dipinta justru semakin apa? Makin cinta Allah Subhanahu wa taala. Law annakum tatawakkaluna, seperti tadi yang disebutkan di hadis Imam Ahmad tentang burung. Ini disahihkan hadis ini oleh Imam Al-Albani. Terus Imam Syafi'i punya bait syair, saya kira bagus. Tawakkaltu fi rizki 'ala Allah. Aku gantungkan ketawakalan, aku gantungkan masalah rezeki kepada Allah, Khaliqi yang telah menciptakanku. Wa iqantu, dan aku betul-betul yakin anallaha la syakka, bahwasanya Allah tidak diragukan. Wa ma yaku min rizki falaysa yaputuni, apa yang bukan, wa ma yakun min rizki falaysa yaputuni, maksudnya apa yang menjadi rizkiku pasti tidak akan luput dariku. Kalau itu adalah rizkiku, maka apa? Nggak akan kemana, pasti datang gitu. Ini Imam Syafi'i berarti yang gitu. Walau kana fi qa'il bihar, walaupun rizki rizki tersebut ada di jauh di kedalaman laut sekalipun, kalau benar itu adalah rizkiku pasti akan datang gitu. Saya atibihillahu al-azimu bifadlihi, Allah pasti akan mendatangkannya. Allah sang maha agung atas karunia-Nya. Walau lam yakun minni al-lisan fa fi ayyi syai'in tadhhabun nafsu hasaratun wa qad qasama ar-rahman rizqi. Sungguh Allah Rabbul Alamin telah membagi rezeki. Anda harus jadikan sebagai catatan, ketamakan kita terhadap rezeki itu tidak akan mendatangkan rezeki yang sudah Allah tetapkan. Sekali lagi, ketamakan kita, kerakusan kita terhadap rezeki tidak akan menambah jatah rezeki kita. Ketamakan kita terhadap rezeki, terhadap dunia, angan-angan kita terhadap dunia itu tidak akan menambah jatah rezeki kita, enggak. Demikian pula dalam bab hasad terhadap orang lain, dengki. Kedengkian kita terhadap rezeki orang lain, apakah akan menghalangi rezeki milik orang lain? Tidak. Keduanya justru akan mendatangkan kerugian bagi siapa? Kepada diri kita. Ketamakan akan kembali keburukannya kepada kita, kedengkian juga sama, akan membakar kebaikan-kebaikan kita. Ya, berkata Syafi'i. Yang kedua, wa qala rahimahullah taala, Imam Syafi'i juga mengatakan, laisa tawakkul al-kasab wala tarkul kasab, at-tawakkul asy-syai' fil qulub. Ini perlu dipahami. Bapak dan Ibu harus dipahami, tawakal itu hati hukum asalnya. Sedangkan kasab, perintah untuk berusaha, itu apa? Anggota badan. Bertolak belakang enggak? Tidak. Perintah tawakal itu berkaitan dengan apa? Hati. Sekali lagi, tawakal itu diperintahkan dan termasuk ibadah hati. Sekarang berusaha, ibadah apa? Ibadah apa? Anggota badan. Bertolak belakang enggak? Tidak. Sehingga ketika kita tawakal menggantungkan kepada Allah, maka kita sedang melakukan ibadah qalbiyah.
Dan ketika kita berusaha maksimalkan usaha, maka kita sedang ibadah apa? Amaliyah. Ya, Allah harus betul-betul pahami itu. Jadi sehingga orang yang betul-betul tawakal kepada Allah, jelas kan? Pasti akan terlihat nampak dari sisi usaha, karena dia sadar betul dia tawakal ibadah hati, sedangkan ini berusaha, beramal, bekerja itu adalah apa? Ibadah yang sifatnya adalah anggota badan. Tawakal juga katanya ini disebutkan salah satunya. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuhu. Nah, itu diambil dari situ, itu qada'ud dain. Bisa melunaskan utang. Jadi kalau kita bertawakal kepada Allah, maka akan apa? Diberikan kemudahan dalam apa? Utang piutang apa? Ada kisah sih. Ada riwayat Imam Bukhari, fil Bukhari anna rajulan min bani Israil sa'ala ba'd bani Israil an yaslafahu alfa dinari faqala i'tini bisyuhada'i ashhadu. Riwayat yang bagus sekali. Ada riwayat Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala tentang kisah berkaitan dengan ini utang. Ya. Nanti Bapak bisa dilihat di Sahih Bukhari ya. Kita singkat saja waktunya. PR. Silakan cari ya. Sekarang udah kok sarana untuk ini. Silakan buka. Ketiga, tawakkul 'ala Rahman yaqiu minasyaitan. Tawakal kepada Ar-Rahman itu akan menghalangi segala bentuk tipu daya syaitan. Ketika kita gantungkan ketawakalan kita kepada Allah, maka tipu daya syaitan, langkah-langkah syaitan mengganggu kita itu semakin dipersempit. Di surah An-Nahl ayat 99, innahu laisa lahu sultanun alladziina amanu wa 'ala rabbihim tawakkalun. Tidak ada kekuasaan apapun milik syaitan. Alladzina amanu, bagi orang yang beriman dan orang yang bertawakal. Sebagaimana iblis, mereka angkat tangan kepada orang-orang yang apa? Ikhlas. La'ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhum mukhlasin. Aku pasti sesatkan mereka kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Mereka angkat tangan bagi orang-orang yang memiliki keikhlasan, tauhid kuat, orang yang beriman dan orang yang bertawakal, bagi mereka itu sulit. Ada hadis Nabi SAW dikuatkan, Imam At-Tirmidzi meriwayatkan. Doa yang sering kita baca ya, Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Gitu. Maka kata hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kufita wa ukita wa udita. Kamu akan diberikan kecukupan, dijaga, diberikan petunjuk. Wa tanaha anhu syaitan, plus syaitan akan berpaling. 3, 4 tuh bahkan. Fayaqulu syaitan akhar, kemudian syaitan yang lain berkata, kemudian dia berkata kepada syaitan yang lain, kaifa laka birajulin, bagaimana pendapatmu, bagaimana sikapmu terhadap orang yang sudah diberikan hidayah, qad hudiya wa kufiya, diberikan kifayah, kecukupan, wa ukiya, dan dijaga. Maka ketawakalan kita kepada Allah itu akan menghalangi apa? Syaitan. Tinggal dibalikan berarti. Kalau kurang ketawakalan kita, syaitan banyak. Bisa jadi ada di dalam, sudah pasti dalam diri kita, karena ada 2 kan. La'ammaratun bisu, nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang, mengajak kepada kebaikan, mengajak sholat dan amal sholat. Ada juga la'ammaratun bisu, senantiasa menuntun kepada keburukan. Ada dalam diri kita. Bisa jadi di rumah kita, seterusnya. Nah, kalau tadi telah disampaikan ya, kalau hadis yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, yang puncaknya. Nah, Allah taala alam, sedikit saja ya barangkali ya. At-tawakkul 'ala Allah sabilul izzahnya, orang yang bertawakal kepada Allah itu akan menumbuhkan apa? Izzah. Jadi apa? Izzah itu apa maksudnya? Ini kekuatan
kewibawaan dan seterusnya. Orang yang bertawakal karena dia tidak bergantung kepada siapa, meminta-minta kepada manusia. Hina dan rendah ketika manusia justru meminta-minta kepada manusia. Berbeda ketika kita justru minta kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala, justru semakin apa? Semakin berwibawa, izzah. Tapi berbeda ketika kita justru meminta-minta kepada manusia. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah dan dialah Allah sebaik-baik wakil kita. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.